Kamu udah ngeliat? Lihat siapa? Lihat yang orang ngerjain kamu. Memang siapa yang ngirim? Ya orang terdekat kalian. Persaingan usaha. Usaha kami cuma satu, riasan. Dan yang dikirim sama orang itu, si perempuan itu, santet buntel mayit. Ya saya lihat itu bentuknya kayak mirip leak, tapi di sini darah. Kamu udah ngeliat? Lihat siapa? Lihat yang orang ngerjain kamu. Gak mungkin apa, secara dia haji. Jadi terakhir ketemu atau ngelihat Bu Tati kapan? Terakhir ketemu sama Ibu Tati itu lebaran Tahun kemarin? tahun ini. Lebaran tahun ini? Tahun ini. Gimana kondisi terakhir? Awalnya usaha rias pengantin itu tampak bahagia. Namun persaingan gelap membuat hati menjadi lara. Jalan hitam pun ditempuh demi membalaskan dendam. Buntelan buhul dikirim, memburu target saingan. Gangguan goib kini menghantui tanpa terkendali. Seakan menagih janji dari jiwa yang hendak mati. Persaingan hitam usaha para perias pengantin ini dialami secara nyata pada kehidupan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan hari ini semua sehat ya, semua lancar rezekinya, dan usaha apapun semuanya berjalan lancar. Sobat, hari ini ada Mas Budi. Ya. Belum pernah tampil di Malam Mencekam nih. Punya kisah bagus tahun 2016 ya Mas Budi ya. Betul. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Untuk saat ini sehat. Terus dong, jangan saat ini Insya Allah. doang. Ini Mas Budi pernah benturan dengan kawan lama atau teman ibunya ya. Iya betul. Berbenturan sehingga menjadi sebuah permusuhan yang berat ini. Iya. Tadinya bareng, akhirnya jadi musuh. Betul. Jadi sebelum mulai juga mengingatkan kalau berteman rapet, tahu-tahu jadi musuh. Jadi harus hati-hati jaga pergaulannya. Betul. Hubungan relationnya harus benar-benar mantap gitu ya. Ini persaingan usaha nih akhirnya. Iya. Tentang dunia wedding organizer. Ya, WO ya. Iya betul. Gimana kisahnya nanti kita coba cari tahu. Dan Sobat, Mas Budi harus menggunakan masker karena ceritanya masih hangat nih. Dan gak bisa dipublis orang-orang dalam kisah ini. Gitu ya? Betul. Atau ada alasan lain? Itu alasannya. Itu ya, privacy lah. Iya. Baik, karena privacy jadi Mang Ei nggak bisa tanyakan aktivitas Mas Budi. Karena rahasia kan? Iya. Masa ditanya kerjaannya apa? Iya. Oke. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Budi. Jadi ceritanya begini Mang Ei. Ibu saya itu berkawan dari kecil dengan Ibu Tati. Di sini namanya sudah saya samarkan semuanya, tokoh-tokohnya juga saya samarkan semua. Gitu. Ibu saya berkawan sama Ibu Tati itu dari kecil sekali, karena mungkin satu desa ya, jadi benar-benar deket. Di usia remaja ibu saya belajar make up. Belajar make up sampai akhirnya beliau itu bisa make up dan ikut sama orang gitu, sama tetangga ataupun teman-teman yang lain gitu. Itu akhirnya melihat si Ibu Tati itu punya riasan, ibu saya tertarik sebagai kawannya, ikut mendukung untuk riasannya gitu, yaitu gabung bersama Ibu Tati ngerias
bersama Ibu Tati selama kurang lebihnya 35 tahun. Dari sebelum saya lahir itu sudah gabung sama Ibu Tati. Bahkan dari zaman dulu pun ibu saya itu tidak pernah yang namanya mengkhianati Ibu Tati. Sekecil apapun itu tidak pernah. Punya pemikiran untuk berkhianat saja tidak ada. Kenapa saya bilang berkhianat? Contohnya begini. Ketika ada calon pengantin atau yang mau di make up yang datang ke rumahnya ibu saya, itu ditolak sama ibu saya tuh. Diarahin, udah kesana saja ke rumahnya Ibu Tati. Karena saya tidak paham harganya berapanya. Sampai segitunya ibu saya ke Ibu Tati itu. Make up ibu ini bagus gitu ya, cocok mungkin ya. Jadi banyak peminatnya. Betul. Sehingga usaha Bu Tati jadi maju begitu ya. Maju. Karena ibu. Ya, usaha dari Ibu Tati ini ya bisa dibilang lumayan maju gitu, sampai punya beberapa dekorasi dan baju-baju pengantin juga sudah banyak, karena ya dilihat dari kesetiaan ibu juga sudah lama. Bahkan ibu tuh tidak mengeluh ketika posisinya dibayar borongan, dalam arti begini. Ketika ada job yang menyiapkan baju pengantin itu, baju-baju aksesoris pengantin itu ibu saya. Nyiapin dekorasi, ngeluarin dari dalam alat-alat dekorasi, ke perlengkapan dekorasi itu ibu saya juga. Kadang dibantu sama asisten juga gitu, tuh satu orang. Setelah siap semuanya, tibalah ibu saya tuh datang ke rumah hajat untuk ngedekor di sana. Ngedekor, ngangkatin yang namanya gebyong, panggungan dekorasi, seorang perempuan gitu. Bahkan sebelumnya itu juga ibu saya tuh bekerja sendiri. Tapi gak pernah yang namanya ibu saya itu mengeluh atau apa gitu. Bahkan tadi yang saya bilang bahwasanya sampai berkhianat itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saudara saya ini ngelihat saya nganggur pada saat itu gitu, belum bekerja. Saya disarankan untuk gabung bareng ibu saya, belajarlah make up. Banyak kok yang yang laki-laki bisa make up itu banyak gitu tuh. Akhirnya saya tertarik tuh. Saya belajar make up sama ibu saya. Terus akhirnya dibawa juga gitu ke rumahnya Ibu Tati. Terus izin untuk gabung di sana gitu. 2013 itu awal saya gabung sama beliau. Ketika posisinya saya dapat jadwal dari Ibu Tati, ngerias itu apa yang dikerjakan sama ibu saya sebelumnya ya saya kerjakan juga, yaitu nyiapin baju-baju, alat-alat dekor, aksesoris, bahkan ngecek alat-alat make up yang kurang. Itu saya juga ikut ambil andil di sana gitu. Yang paling menyedihkan itu kondisinya ketika make up. Make up itu kami perias baru makan ketika posisinya kelar jam 2 siang. Dari subuh itu sudah datang tuh ke rumah hajat. Make upin pengantin, pagar ayu, ibu hajat, terus juga saudara-saudaranya gitu sampai jam 2. Kenapa sampai jam 2? Karena tenaga manusianya cuma 3 orang. Ibu saya bersama 1 asisten. Lambat laun kok saya melihatnya begini terus gitu. Saya curhatkan sama orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri. Bu, gimana ya kalau saya seandainya buka usaha riasan kecil-kecilan dulu lah. Saya sisihkan nih dari uang riasan, hasil riasan saya yang dibayar sama Tati ini saya tabungin sedikit demi sedikit seperti itu. Ibu saya menolak, jangan. Loh kok gak enak sama Bu Tati?
Karena posisinya kita udah lama ikut sama beliau. Janganlah. Ya sudah. Karena yang ngomong itu adalah ibu saya sempat, ya sudahlah gitu tuh. Kesampingkan tuh niat saya. Ketika saya ketemu dengan teman saya yang sama-sama perias, itu saya melihat teman saya itu, loh kok dulunya teman saya itu maaf kerjanya kasar gitu. Kok bisa ya dia hasilnya bagus gitu. Hasil make upnya, terus dia bisa berkembang nih. Dari situ saya tercambuk untuk benar-benar buka usaha. Saya nggak melihat lagi tuh nasihat dari orang tua saya. Saya nggak melihat. Akhirnya saya gadein motor. Terus uang gadean motor itu untuk bikin baju pengantin. Karena kata teman saya itu, kamu bikin dulu deh baju pengantin 1 untuk akad nikah. Karena posisinya pengantin itu tidak selamanya akad nikah dan resepsi. Ada juga yang akad nikahnya saja. Daripada kamu sewa sama orang, toh lebih baik kamu punya sendiri gitu tuh. Akhirnya saya bikin tuh baju akad nikah. Kepake sama keponakan teman saya gitu. Direkomendasi sama teman saya ini ketika ponakannya mau nikahan. Saya agak bingung. Karena posisinya saya baru punya baju 1, aksesoris saya belum punya, dekorasi juga saya belum punya, alat-alat makeup juga saya belum lengkap. Akhirnya saya ngobrol tuh sama ibu saya, Bu gimana ya ini posisinya ada nih job pertama kata saya tuh. Kamu serius mau nerima job ini? Ya belajarlah Bu kata saya tuh. Belajar untuk mengembangkan diri saya. Ya sudah. Sana kamu ke Ibu Tati, tanya berapa harganya. Jadi ketika posisinya ada pengantin itu, kamu sudah tahu gambaran dari Ibu Tati berapa, terus pengeluaran yang harus kamu keluarin itu berapa, terus juga pendapatan yang kamunya berapa. Dari situ saya belajar. Akhirnya saya datang itu Ibu Tati. Bu, saya mau nanya, kalau paketan gebyok berapa? Kalau paketan dekorasi yang zaman sekarang itu yang minimalis itu berapa? Saya tanya gitu. Oh, ini Bud, yang ininya harga yang paket gebyok seumpamanya 10 juta. Yang minimalisnya 13 juta. Ya sudah Bu, kalau seandainya saya dapat job, saya datang ke ibu. Tapi saya nggak bakal ngurangin dari harga itu. Dari awal saya tujuannya itu pengen kerjasama gitu. Jadi makanya ketika posisinya saya dapat job itu, saya ngobrol sama Ibu Tati, samakan saja. Pasarannya Ibu Tati itu memberikan berapa, ya sudah segitu. Gitu. Toh pikirnya nanti juga saya dapat bayaran ketika saya ngerias. Ibu saya juga dapat bayaran ketika ibu saya juga ikutan ngerias. Saya berpikirnya ke sana. Job pertama alhamdulillah sukses. Sampai akhirnya saya tuh dapat job dari temennya saya. Jadi ketika saya datang main ke rumahnya teman saya tuh, ini katanya ada calon pengantin. Siapa? Loh kok ini sih yang baca doa ketika si ini hajatan ya? Iya katanya. Oke kenapa Dek? Kata saya tuh. Ini Om, saya tuh mau nikah bulan depan. Ya sudah, gampang lah diatur. Tinggal nanti main aja ke rumah. Datanglah si calon pengantin itu ke rumahnya saya. Di saat itu malam, saya kenalin ke ibu saya, Bu, ini ada calon pengantin. Katanya sih dari desa ini. Loh, kata ibu saya, ini mah anaknya ini. Iya Bu, saya anaknya ini. Waduh, kenapa dia nggak datang ke Ibu Tati? Saya juga ngomong, kenapa nggak ngomong ke Ibu Tati aja datang ke sana? Lah sama aja Om.
Kalau ke Bu Tati nanti ribet lagi. Sewa tendanya apa. Udahlah sama Om aja. Baju-bajunya Om yang ngurus, tendanya Om yang urus, priwetnya Om yang urus semua. Saya sih tinggal terima bersih saja. Oke lah gitu, saya terima. Ternyata datang lagi itu saya pikir hajatannya agak jauh. Agak jauh gitu. Satu desa tapi agak jauh, saya pikir itu. Tapi pas saya survei, nanti hajatannya di rumah perempuan. Hah? Di rumah perempuan? Saya lihat, saya datang, ini di rumahnya dekatnya Ibu Tati. Deketan banget, ini rumahnya calon pengantin, ini rumahnya Ibu Tati. Bahkan dekorasi, bukan dekorasi, tenda itu juga udah di ujungnya rumahnya Ibu Tati. Aduh, gimana gitu. Lillahi ta'ala lah, bismillah. Saya yakin Ibu Tati bukan orang yang iri dengki. Jadi nggak ngomong dulu ke Bu Tati ya? Enggak. Langsung tancap gas saya. Iya. Setelah beberapa hari ngerias di sana itu, terjadilah kejanggalan. Saya pulang ngerias, itu setelah maghrib, nyampe rumah itu sekitar jam 6:30. Biasanya tuh saya ketok pintu dulu, tok-tok assalamualaikum, walaupun kuncinya saya pegang gitu tuh, tapi saya tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jawab dalam hati. Tidak biasa-biasanya saya tuh ngerasa merinding gitu. Tapi pada saat itu kok suasananya agak-agak beda gitu. Padahal ini masih sore gitu, masih rame. Sudahlah, masuk. Taruh alat make up. Saya pengen rebahan di kasur gitu. Pas saya masuk ke kamar, kebetulan kan memang mata saya bolor. Dan di saat itu tuh saya lagi pakai lensa soft lens. Itu kok kayak ada yang hidup ya gitu. Saya datengin, pas di kasur, Allahu Akbar, belatung. Saya panggil ibu saya, Bu, apa? Ini kata saya tuh ada belatung. Di mana? Di kasur. Datang ibu saya tuh. Tuh kata saya tuh ada belatung. Kok iya sih? Dari mana, kamunya jorok kali? Coba kamu beresin kasurnya. Padahal itu kasur tuh rapih. Bantal itu bertumpuk. Selimut itu ada di samping. Nah itu si belatung itu adanya di tengah-tengah. Tengah-tengah kasur. Atau sambil ngeliat ke atas. Atau dari plafon ya, barangkali ada bangku di atas gitu tuh. Sudahlah, besok aja. Besoknya tidak terjadi, tidak ada. Besoknya lagi, alhamdulillah nggak ada. Oh mungkin bang tikus atau bang cicak mungkin gitu tuh. Sampai suatu hari saya lagi tidur, itu yang namanya aroma bangkai itu nyengat banget. Wallahi sampai saya bangun, kok ini bau bangkai ya? Dan itu terjadinya tuh di atas jam 12. Saya bangun, berdiri, tapi kok keluar kamar gak ada aromanya ya. Gak ada aroma bangkai. Ya sudahlah, tidur saya di lantai. Di depan kamar itu gitu tuh. Karena di luar kamar itu tidak tercium aroma. Paginya saya cerita sama ibu saya. Bu, semalam bau bangkai banget. Wah, bangkai kucing kali. Karena kebetulan kami juga punya kucing sekitar kurang lebih 25 ekor. Bangkai kucing kali mati di atas. Terus akhirnya siang itu kita cari. Kita pakai senter cariin tuh di plafon. Gak ada Bu, gak ada bangkai kata saya tuh. Ya sudahlah, paling juga bangkai tetangga atau apa gitu di sekitaran rumah. Wes aja. Malam berikutnya, saya lagi tidur. Posisi kebangun, narik bantal. Ternyata yang saya tarik itu bukan bantal. Tarik gini, Allahu Akbar. Hitam, mukanya hitam, gosong. Di sini ada darah, iketan, pocong. Bukan mimpi ya? Bukan.
Karena kalau seandainya mimpi, saya nggak mungkin lari. Saya bangun, lari, Allahu Akbar, saya lari. Karena kaget, saya lari keluar, saya ngirit lagi. Oh, nggak ada. Sudahlah. Paginya saya cerita sama ibu saya, mungkin mimpi kamunya. Enggak kok. Akhirnya ya sudah. Saya kerja lagi, saya ngerias lagi. Beberapa hari kemudian juga sama kejadiannya begitu. Saya putar balik. Itu yang namanya pocong tuh depan muka. Di situ saya teriak tuh. Karena kejadiannya saya pulang ngerias banget. Masih belum tengah malam. Saya pulang ngerias, saya teriak, Allahu Akbar, kata saya tuh, Bu, tolong Bu. Saya sempat keluar. Ibu saya juga gedor-gedor. Ada apa? Ada pocong. Ya cuman pas ibu saya masuk ya udah gak ada gitu tuh. Besoknya kembali lagi, aroma bangkai itu muncul lagi. Aroma bangkai. Waduh, kok aroma bangkai ada terus gitu. Besoknya lagi tuh saya datang ngerias, ada lagi tuh belatung. Saking penasarannya, barangkali di kolong. Pertama tuh saya bongkar dulu kasur tuh. Saya angkat kasur. Nggak ada bangkai tikus, nggak ada bangkai cicak gitu. Atau bangkai binatang, itu tidak ada. Baru tuh, di kolong tempat tidur. Kapas masih bersih. Berbungkus. Mayit. Gini. Miring. Miringnya hadap ke pintu. Lari lagi saya. Nah dari situ tuh bapak saya mulai. Sudah, kamunya sering sholat di sini, jangan sholatnya di tempat lain. Sholatin deh di sini. Terus ngaji. Oke. Saya ngikutin tuh. Sampai endingnya dari kejadian itu tuh kecium lagi aroma. Baru tuh saya bikin status di WA. Kok kecium bau aroma kenceng banget. Teman saya baca status saya langsung komen, Bud, jangan bikin status. Kenapa Mom? Udah deh, kamu baca ayat kursi sampai 100 kali. Akhirnya saya baca tuh ayat kursi pas mau tidur. Lambat laun aroma itu tuh hilang. Besoknya tidak kecium lagi aroma. Besoknya lagi tidak kecium aroma. Sudahlah, santai saya. Santai. Saya cerita ini, saya main ke rumahnya temen. Saya main ke rumahnya temen yang tadi ngasih job ke saya itu, saya main. Kemarin kata saya tuh, sempat terjadi begini. Lah paling juga kamunya ngego. Teman saya masih belum percaya gitu. Enggak kok, kata saya tuh asli kok. Ya teman saya masih tidak percaya sampai setelah kejadian itu saya kena diare. Diarenya itu menyerang saya bukan di saat saya sadar. Tapi di saat saya lagi tidur. Awal mulanya itu. Dan maaf, yang keluar itu bukan kotoran. Air. Kaget ya. Kok ini basah, kenapa ya? Barangkali saya ngompol gitu tuh. Kok basah ya? Kalau air seni itu kan pasti bau pesing. Itu tidak. Atau air yang dari belakang barangkali gitu tuh ya. Tidak. Tidak ada bau, tidak ada ya. Cuman basah aja. Besoknya terjadi lagi. Sampai 3 hari. Nah di 3 hari ini nih. Baru tuh nyerangnya, posisinya saya sadar saja itu juga sama. Sehari bisa sampai 10 kali. Tapi bukan berbentuk, maaf, entah itu lembek atau apa, itu gak ada. Air, benar-benar air. Yang keluar itu air. Saya gak bisa kemana-mana. Jadwal ngerias yang ikut sama teman itu juga otomatis saya tolak. Karena apa? Sayanya sendiri gak nyaman. Bentar-bentar ke kamar mandi, bentar-bentar ke kamar mandi. Udah gak nyaman aja.
Tapi tenaga masih ada. Makan masih kuat gitu tuh. Masih lahap. Tapi ya itu tadi, bocor, bener-bener bocor. Itu nggak bisa, udah diobatin diare, udah diobatin tradisional juga, tetap. Sampai akhirnya si yang temen saya ini, yang tadi yang saya ceritain, Bud, saya lupa, saya punya saudara nih yang mengerti, kamu datang deh ke sini. Saya tahan tuh, saya tahan mulesnya saya itu, saya tahan, saya bawa motor ke rumahnya si teman saya ini. Setelah sampai di rumahnya teman saya, yuk kita ke sana, katanya, ke rumahnya paman saya. Datanglah ke rumah pamannya. Setelah saya cerita ya, Bud, besok kamu beli kelapa, nggak perlu kelapa obat, kamu beli kelapa muda aja, 3. Kamu beli. Besoknya saya beli itu. Saya beli, saya datengin lagi ke rumah pamannya teman saya itu. 3 kelapa itu sebelum dikupas itu dibacain doa dulu. Bareng-bareng kita baca doa di situ. Bahkan tangan saya ini kelapa, ini tangan saya di atas gitu. Kok panas ya? Kok panas ya? Udah diam. Kata teman saya gitu. Udah diam, ikutin aja. Oke. Nah udah baca doa. Bud, yang ini dikupas. Kupaslah saya. Cuci muka. Di mana-mana air kelapa itu kan tidak panas terkecuali kopior. Atau yang sengaja kelapa bakar seperti itu. Itu kelapa muda yang baru saya kupas, tidak diapa-apakan, tapi airnya anget. Bahkan cenderung kok panas. Kok bisa ya buat cuci muka pada saat itu? Untuk wudu katanya. Oke, tapi kok anget, udah diem. Buka lagi nih yang satunya. Yang ini diminum. Saya minum. Anget lagi. Bahkan cenderung ke panas. Kok bisa gitu? Udah, kamu ikutin aja. Oke. Yang satunya kamu bawa pulang. Kamu minum sedikit. Taruh di baskom. Kasih tambahin air buat mandinya kamu. Ya sudah. Pulang tuh saya. Minum sedikit. Terus sisanya ditaruh di baskom untuk mandinya saya. Alhamdulillah. Besoknya saya udah gak diare lagi. Total. Gak diare. Udah sembuh aja. Saya bisa aktivitas lagi, saya bisa kerja lagi, saya bisa main lagi. Namun di saat saya main di kosannya teman saya yang cewek, di situ tuh teman saya lagi diobatin. Saya nggak tahu kalau teman saya tuh lagi diobatin sama orang pintar. Saya nggak tahu, nggak janjian bahwasanya itu ada orang pintar di sini atau apa gitu, tidak ada. Saya main aja karena biasanya saya juga tiap hari main ke situ gitu. Pas saya main, lagi diapain itu? Biasa banyak yang guna-guna, kata teman perempuan saya ini. Setelah selesai, teman saya yang satunya lagi nih ngomong, Pak, ini juga sama loh. Sama apa? Sama. Kayaknya lagi diguna-guna atau yang kayak gimana. Enggak kata saya tuh. Biasa aja, enggak ngerasa. Si Pak Ustadz tadi, coba aja deh sini. Enggak Pak, kata saya tuh, saya enggak ngerasa ini kok. Udah baik, kemarin sudah diobatin, kata saya tuh. Enggak ada. Udah sini aja. Masuk ke kamar kosan. Di kamar kosan, itu saya dikasih air mineral di gelas. Kamu buka sedikit. Saya buka sedikit si air mineral itu. Setelah saya buka, kamu baca ayat-ayat suci yang kamu bisa. Apapun itu. Baca aja deh. Sembari saya, si Pak Ustadz itu di belakang. Di belakang saya,
itu tidak menyentuh sama sekali si Pak Ustadz ini. Tapi saya ngerasa kesakitan di daerah sini, punggung. Sakit dan panas. Sampai karena teman saya itu sempat sempat ngevideo gitu tuh. Yang saya lihat di video itu, saya teriak-teriak. Bener-bener kesakitan, Allah sakit. Nggak diapa-apain, nggak dipegang. Sama Pak Ustadz itu cuman, ya sambil gini aja, tangannya gitu tuh. Nggak diapa-apain, tapi saya sakitnya dan panasnya minta ampun di daerah punggung tuh. Sampai pas selesai, saya nih masih baca, si Ustadz itu suruh masih baca gitu sayanya. Masih suruh ngaji sayanya tuh, baca-baca ayat suci gitu yang saya bisa. Di saat saya baca ayat suci-suci ini, saya ngaji ini, sembari diobatin ini, saya ngeliat wajahnya Ibu Tati depan mata. Depan mata itu saya ngeliat, ya Allah bukan ini. Masa iya sih Ibu Tati yang nyerang saya, yang ngerjain saya? Enggak mungkin. Sekali lagi, nongol lagi di muka saya tuh, enggak, bukan ini. Sampai 3 kali. Saya tetap tepis, ya Allah bukan ini, nggak mungkin. Karena Ibu Tati ini baik. Sampai akhirnya si Ustadz ini bilang, udah selesai. Kamu udah ngeliat? Lihat siapa? Lihat yang orang ngerjain kamu? Nggak mungkin apa? Kenapa katanya? Secara dia haji. Terus memang kalau haji kenapa? Ya nggak mungkin banget. Dia baik kok. Sudah, kamu minum. Air mineral yang ada di depan saya itu disuruh diminum, saya ambil. Baru nyampe di mulut, belum sampai tenggorokan, baru gini. Langsung blak. Keluar. Yang keluar itu bukan air putihnya saja, tapi dalamannya saya juga. Kuning kehijau-hijauan. 3 kali saya keluar. Direkam itu sama teman saya dari luar. Setelah itu, terus kamu gimana nih? Sudahlah, biarkan saja. Mau dibalikin? Nggak usah. Kalau bisa buang aja. Sama Pak Kiai itu dibuang. Ya sudah, saya coba buang ya. Dibuanglah sama Pak Kiai itu. Beberapa hari kemudian saya udah mulai agak tenang. Tapi tetap ya, kok bisa sih? Tapi gangguan itu tidak muncul. Sampai endingnya ketika saya dapat job. Jobnya itu anak yatim piatu. Ketika si anak yatim piatu itu pulang dari luar negeri, karena sempat jadi TKW, almarhum ibunya tuh berpesan bahwasanya saya yang nanti make upin. Begitu si anaknya itu datang, saya hanya menyampaikan amanat. Tapi yang menyampaikan amanat itu adalah ibu saya gitu tuh ke calon pengantin ini. Nok, almarhum mama tuh posisinya pernah ngamanatin nih. Pengen banget dirias sama Mas Budi. Ya sudah, gak apa-apa Nek. Itu sebenarnya sih cuman akad nikah saja. Karena posisinya si orang tuanya itu baru ya kurang lebih 100 harian lah. Jadi gak mau yang hura-hura kayak gitu. Jadi cuman akad nikah. Saya tanya, Nok, kira-kira apa saja nih? Itu aja Om, kursi aja buat duduk di depan gitu. Oke, terus foto, oke. Sama minta ditutup dong background karena rumahnya masih baru.
masih pakai batu bata gitu, belum ditembok. Oke. Terus apa lagi Nok? Kata saya tuh. Ini Om, dia pengen kamarnya juga dihiasi. Ya sudah, akhirnya saya siapin semuanya. Tapi bukan punya saya. Saya datangin Bu Tati. Bu, ini ada yang mau hajatan tapi posisinya tuh hanya kursi sama background sama spray. Ya udah tinggal beresin aja. Nah akhirnya saya siapin tuh keperluannya gitu. Background, kursi, terus hiasan gitu di samping-samping, terus juga spray karena pengen kamarnya itu dihias, kamar pengantin. Udah siap semua. Saya datang ke rumah hajat, saya dekor, besoknya saya make upin. Lusanya setelah acara selesai, hitung-hitungan harga. Kalau saya sih sudah ada gambaran ya, karena posisinya saya tahu ini anak yatim piatu. Saya hanya mengambil uang untuk cuci baju pengantin, uang sabun lah, sama uang pengganti melati. Hanya itu yang saya minta. Catatan yang tadi di Ibu Tati itu, ibu saya datang ke sana. Ngelis nih jumlahnya, background berapa yang dipakai. Terus harga sewa kursi itu berapa. Di-list semuanya. Sampai datang ke rumah saya kaget. Kagetnya apa? Kok ini gak masuk logika banget ya? Bu, ini bener gak sih Bu? Kenapa sih? Itu Bu lihat deh, kata saya tuh. Masa iya sewaan spray pengantin sampai 400.000? Yang bener sih, itu lihat, kata saya tuh. Oh iya sih, gimana dong? Ya ini kok neken banget sih, kata saya tuh ya. Ini mau ngerusak usaha saya tah, nama baik saya tah gitu tuh. Gimana saya jelasin ke pengantin? Harga normalnya berapa? Harga normalnya itu kalau seandainya beli baru itu 300. Itu sewa 400. Sedangkan saya tahu itu posisinya dapat bayarin dari orang pulang dari TKW. Nggak sampai segitu. Boleh lah kalau sama yang lain. Mangga gitu. Tapi ini anak yatim, pikir saya kan itu. Datang tuh ibu. Datang lagi ibu tuh ke rumahnya Bu Tati. Ininya aja bener tas, sekian tuh. Bener kok. Biasanya juga segitu. Ya sudah. Ibu saya balik lagi. Bud, bener kok sekian. Ya saya gak bisa dong Bu, kata saya tuh. Neken begini. Nanti kalau seandainya posisinya si pengantin itu nawar, saya dong yang nantinya keluar uang. Udahlah, saya gak mau ambil pusing, kata saya tuh. Lebih baik pengantinnya, kita datang ke rumah pengantinnya suruh ke rumah Bu Tati. Nego di sana sendiri. Saya sih hanya ngambil ini aja, uang melati sama uang sabun. Tenaga saya nggak usah. Kalaupun mau dikasih, saya nggak mau banyak-banyak. 100.000 aja sini. Sebagai ganti bulu mata, kata saya tuh. Datangin tuh akhirnya ke pengantin. Nok, Om Budi sih posisinya hanya ngambil uang sabun, uang melati, sama terserah Nok nih mau ngasih uang jajan ke Om Budi berapa. Tapi udah 100 aja sini saya minta sebagai uang ganti bulu mata, kata saya tuh. Benar tak Om? Terus yang sewaan ininya silakan. Kamu ngobrol sama Bu Tati ke sana datang. Jelasin semuanya, kata saya tuh. Om Budi nggak mau. Karena nggak masuk logika. Saya bukan ngejelekin. Saya bukan ngejelekin Bu Tati, tapi ini nggak masuk logika, Nok. Sewaan spray 400.000. Akhirnya si pengantin itu datang ke Bu Tati. Entah bagaimana saya nggak paham. Pikir saya
saya sudah selesai. Si pengantin sudah ngasih uang sabun, uang melati, sama ngasih ke saya 100.000 sesuai dengan permintaan saya gitu. Pikir saya udah selesai. Udahlah, saya nggak bakalan sewa-sewa lagi gitu. Saya nggak mau perpanjang itu. Saya nggak bakalan kerja sama lagi. Tapi ibu saya tuh masih di sana, masih kerja bareng. Sampai suatu saat ibu saya tuh diomong, udahlah kamu nggak usah ikut ngerias lagi. Kamu hanya beresin perlengkapan saja. Kenapa? Karena posisinya pengantinnya gak ada yang mau di make upin sama kamu. Agak-agak sesek sih ya ibu saya ngedengar itu, agak-agak sesek. Tapi diterimalah. Cerita ke saya seperti itu, diterimalah. Mungkin sudah saatnya ibu saya itu untuk istirahat gitu. Saya ngerias dong. Saya ditelepon sama ponakan. Om, lihat. Kenapa Wak diusir? Sama siapa, kata saya tuh? Sama Bu Tati. Difotoin tuh. Sakit hati banget sebagai anaknya. Karena apa? Diusirnya tuh baju-baju tuh dibuntel asal gitu. Jadi ibu saya tuh posisinya sering di rumahnya mantan bos. Jadi baju-baju tuh biar gak ganti karena biar gak bolak-balik gitu tuh. Jadi disiapin baju-bajunya di rumahnya mantan bos. Di rumah Bu Tati? Iya, di rumah Bu Tati. Jadi ketika posisinya ibu saya ngerias, saya mamanya bawa baju ini, bawa ganti. Disimpanlah di sana. Disimpan lagi di situ. Saya bikin caption, bikin status. Ya Allah, sampai segininya tah kesetiaan ibu saya ke Anda. 40 tahun loh ibu saya ngabdi. Allah tidak tidur cantik itu. Ketika saya bikin caption itu, ada nih mantan asisten. Iya om, sambil nangis-nangis. Telepon ke saya, iya om, saya juga sering tuh dititipin amanat. Sana sampein katanya. Sama Budi. Saya udah gak butuh lagi nih. Sana sampein ke ibunya Budi. Saya gak butuh lagi nih baju-bajunya. Sebelum kejadian itu tuh, asisten saya tuh sering diteleponin. Cuman sama sayanya tuh, lah paling juga emosi sesaat. Itu saja. Sampai di endingnya 2022. Sebelum kejadian, kembali lagi tuh gangguan-gangguan. Teman saya main di kamar. Kalau kumpul itu di kamarnya saya gitu tuh. 3-4 orang di kamar saya ngobrol apa kayak gitu. Suatu saat teman saya tuh buang sampah ke jendela. Teriak, dia ngeliat hitam berbulu gede. Allah, ada apa? Saya sama teman saya yang satunya lagi, ada apa? Itu udah panas dingin. Dia udah keluar keringat dingin. Udah bener-bener keluar tuh. Itu udah, aduh saya nggak takut saya nggak kuat banget itu ngeliat itu. Tapi sampai si teman saya juga garap-garap. Aduh saya nggak kuat, gitu. Saya teriak, panggil bapak, pak, apa ini teman saya, kata saya tuh mau kesurupan. Kenapa sih? Enggak, tadi tuh posisinya buang bekas es, kata saya tuh ke jendela. Terus katanya ngeliat hitam di samping jendela. Pas ditongokin kayak gitu sama teman saya pun sama ngeliat 2 pocong sama yang hitam itu. Kalau teman saya masih kuat, dia masih bisa bertahan, tapi yang satunya lagi namanya Agung itu nggak bisa. Sampai bapak saya sama kakak sepupu itu bantuin ngeluarin gitu tuh. Karena posisinya si Agung ini benar-benar mau kerasukan, kesurupan gitu.
udah ngamuk sambil takut gitu. Keringat dingin pun tetap diobatin sama kakak sepupu saya, diajiin gitu, dikasih air minum, udah selesai. Kenapa sih Je? Makanya Je, kalau malam tuh jangan teriak-teriak aja, padahal kita ngobrol biasa, nggak ada yang obrolan kayak gimana, ya bercandaan saja lah anak-anak muda gitu kan. Beberapa hari kemudian teman saya sama juga kayak gitu, di jendela lagi, jendela kamar saya gini, pocong. Teman saya ini posisinya dia coba untuk ngelawan, sampai jangan ya, maksudnya jangan masuk gitu. Dia ngelawan, jangan. Yang namanya keringat dingin juga sama keluar. Lu apaan sih, kata saya tuh, ngedem gitu. Ada yang mau masuk lagi, nggak mau. Pas saya nengok, saya saking penasarannya, saya lihat keluar gini, saya tengok. Ternyata bukan keduanya yang saya lihat. Yang saya lihat itu bentuknya kayak mirip leak, tapi di sininya darah. Di situ aku teriak lagi, Allah, bener-bener Allah. Bapak datang lagi, kenapa sih? Lihat itu di situ, kata saya tuh. Nah baru bapak ngeliat. Tapi yang dilihat sama bapak itu yang pocong, bukan yang berbentuk leak. Beberapa hari kemudian kejadiannya berulang, tapi di dalam kamar saya yang satunya, teman saya yang lain gitu, itu datang lagi, gangguan lagi seperti itu. Dia lagi beresin baju pengantin, tiba-tiba udah ngamuk aja. Saking gak kuatnya, beberapa barang-barang yang di situ diamukin semua, diberantakin. Datang lagi si kakak sepupu saya, diobatin lagi, disembuhin lagi gitu, dikasih air lagi. Udah, sekarang sih posisinya kalian tuh kalau kumpul jangan di kamar deh, di ruang depan. Ya sudah, akhirnya di ruang depan. Iseng, saya tuh cerita sama paman saya. Saya telepon paman saya tuh, Mang, kok saya akhir-akhir ini banyak banget gangguan ya. Teman saya didatengin, hampir kesurupan. Ya udah Bud, kamu jangan kemana-mana nih, kata paman saya tuh. Selama 1 minggu kamu jangan kemana-mana ya. Kenapa sih Mang? Udah kamu ikutin aja, jangan kemana-mana gitu tuh. Ya sudah, saya ikutin. Selama 1 minggu itu saya gak kemana-mana, sama sekali gak kemana-mana. Pesan paman saya itu, kalau gak di rumah, di jalan, atau di rumah teman kamu, itu yang bakal terjadi. Pikir saya udah 1 minggu nih, saya mulai bisa aktivitas lagi gitu tuh. Ya entah itu main, entah itu saya kerja gitu tuh. Nah pada saat itu saya coba untuk bisnis ubi. Ada yang pesen banyak, ya sudah tuh saya kirimin. Cuma kebetulan teman-teman saya ini gak ada yang bisa untuk nemenin saya gitu, ngantar-ngantar ubi. Udah ngantar itu udah beres semua, saya istirahat di rumah teman saya sembari setor uang yang ubi itu gitu tuh ya. Pulang dari sana, jatuh saya dari motor tuh. Cuman herannya itu ada lubang. Saya tuh menghindari kumbangan karena saya pikir kumbangan itu pasti lubang gitu. Jadi saya menghindari yang
yang kosong, yang nggak ada kumbangan airnya gitu. Tapi tiba-tiba tuh ada lubang segede, ya Allah, masa iya sih saya nggak kelihatan, bleng aja masuk, kelempar saya tuh, kelempar. Saya sadar, saya tuh nggak bentur yang namanya aspal. Saya nggak ngebentur aspal gitu tuh. Iya, saya kelempar tapi saya nggak ngebentur aspal. Saya bangun sembari pegangin ini. Orang-orang pada teriak tuh. Ada sekitar 5 orang. Untungnya ada warung yang buka sampai malam karena kejadiannya itu 11:30. Kenapa? Ini ada yang kecelakaan gitu. Dibangunin saya tuh. Tapi saya gini sambil dipegangin sama warga sekitar gitu tuh. Ya Allah, untung masih hidup. Aduh. Semalamnya tuh ada yang kecelakaan di sini langsung mati di tempat. Waduh. Ayo telepon keluarga. Saya masih sadar, ngebuka kunci handphone. Semuanya dihubungin semua tuh. Panggilan terakhir di handphone saya tuh dihubungin saya semua gitu tuh. Udah dihubungin, saya diantar ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, saya dipindahin karena takutnya gagal otak di sini. Yang parah itu di daerah dahi dan sama batu sebesar ini masuk ke pipi. Kok bisa ya batu aspal itu masuk ke pipi gitu tuh. Padahal helm itu masih di kepala, masih nyantol. Nggak lepas, nggak apa. Dibawa akhirnya ke rumah sakit yang satunya. Di bel, bapak saya datang. Ibu saya nggak bisa datang. Karena beliau udah sepuh, jadi jalan malam juga khawatir gitu tuh. Nah, bapak saya diantar sama tetangga. Setelah saya dirawat, itu ibu saya telepon ke saya. Bud, adiknya Bu Tati meninggal. Kenapa? Nggak tahu. Jam berapa? Jam 2 tadi. Oh, sudah aja. Saya masih belum berpikiran yang negatif-negatif kayak gitu. Pulanglah saya. Pulang ke rumah 3 hari kebetulan karena ngerias juga di rumah teman gitu. Saya ngerias masih di GIP. Assalamualaikum Bunda, sehat tak? Alhamdulillah, suara bisa digerak dan tangan nih kesuwun ya Bunda. Setelah saya selesai ngerias, sini Bud, ke rumah saya mampir tuh ke rumah teman saya gitu tuh. Nih ya kamu di sini. Ini saya panggil lagi satu gitu ya, sebagai mediator. Di situ coba untuk mencari tahu gitu tuh kenapa saya bisa sampai kecelakaan gitu tuh. Apalagi semuanya yang diserang itu sebelah kanan. Nah di situ saya baru tahu dari mulutnya mediator. Bocah kien ke bakal beli mati umure, tutup usiae, ya mau tutup usahae. Itu yang kata mediator. Ditanyain sama yang teman saya tuh, kamu jenis kelaminnya apa? Saya wadon. Yang ngirim saya itu wadon. Bilangnya begitu. Sudah perjanjian antara teman saya sama mediator. Bagaimana nih kalau seandainya saya menolak yang dari si ini bahwasanya usaha saya harus bangkrut atau mati atau umur saya nggak panjang gitu tuh. Bagaimana kalau seandainya saya menolak gitu? Ya sudah, balikin lagi. Tapi saya nggak mau. Saking gemesnya teman saya karena posisinya si yang masuk ke mediator ini ganas, menurut teman saya gitu. Itu ganas. Akhirnya mediator tuh masukin ke botol.
si jin-jin yang ada di dalam mediator ini dimasukin sama teman saya tuh ke botol gitu. Jangan dibuang ya. Botol-botol ini nih, jangan dibuang. Kamu tanam di depan rumah. 3 botol, jumlahnya ada 4 jin. Yang paling serem itu yang seperti yang kamu lihat. Bentuknya leak kan? Kok bisa tahu? Saya nggak pernah cerita sama teman saya gitu. Yang saudaranya teman saya ini saya nggak pernah cerita. Ke teman saya yang ini juga saya nggak pernah cerita. Bentuknya leak kan? Iya, sudah. Dia yang paling susah. Tapi ya antek-anteknya ini 3 jin ini udah saya masukin semua. Kamu tanam di depan rumah. Saya ikutin itu tanam di depan rumah. Hingga suatu saat kakak angkat saya itu datang main ke rumah. Kok ini kayaknya beda banget ya suasana rumahnya. Kok kayaknya kata orang Jawa sih sintru. Auranya tuh gelap gitu. Ada apa sih ini sebenarnya? Ngobrol lah. Kakak angkat saya tuh sama saya. Sama ibu saya gitu tuh. Gak tahu nih akhir-akhir ini nih posisinya ya sering ada yang kesurupan. Si Budi juga sering ngeliat pocong, bahkan pernah juga ngeliat mayit. Terus ada yang bentuknya leak, genderuwo juga di situ ada gitu. Pantesan. Itu tuh penyebabnya. Seminggu kemudian malam Jumat diminta sama kakak saya itu untuk nyiapin bahan-bahan ritual. Kumang setaman, kopi pahit, terus juga kopi manis, sama uang. Uangnya tuh 50-an. Kalau bisa 25, tapi zaman dulu. Itu katanya yang gambarnya burung. Cari-cari kemana gitu tuh. Oh ternyata ibu masih ada koleksi uang-uang lama itu. Taruh 2 uang 25 rupiah. Mulai ritual angkat saya tuh. Kalian tahu nggak adanya di mana? Adanya di atas, pas di tiang yang tengah-tengah katanya. Si kakak angkat saya itu coba untuk nurunin yang dari atas itu ke bawah. Turunin ke bawah. Pas di bawah itu di kamar saya. Kita coba gali, bongkar keramik, digali, ternyata bungkusan kain kafan. Isinya rambut, silet, jarum, paku. Tuh, Allahu Akbar. Sama kembang yang udah busuk. Mau diapain nih? Kata kakak angkat saya. Ya, saya ngobrol sama ibu. Udahlah kita balikin. Kita balikin lagi siapa yang beli, siapa yang make. Tadinya saya buang gitu. Tapi sudahlah, kalau kayak gini caranya gitu. Saya tahu dari yang mediator itu bahwasanya kalau nggak mati saya ya mati usaha gitu tuh. Daripada posisinya saya yang diserang, toh saya juga nggak membeli gitu. Saya ngomong ke kakak saya, sudah balikin saja. Kami tidak merasa beli. Jadi tidak sepatutnya untuk memakai barang ini gitu tuh. Akhirnya kakak saya tuh ngebakar si buntelan itu. Dibakar. Benar kamu, sekali lagi, benar kamu mau dibalikin? Iya. Saya balikin. Oke. Ritual dibakar, hanyutin ke sungai. Sembari si kakak saya itu ngomong, balik sana kamu ke yang beli. Saya tahu siapa yang beli. Jangan sampai saya ngebacain
ayat-ayat yang memang untuk menghancurkan kamu. Kakak saya itu ngejelasin, pulang ke rumah ngejelasin ke kami gitu. Kalian tahu nggak apa yang dikirim dari orang itu? Memang siapa yang ngirim? Ya orang terdekat kalian. Persaingan usaha. Usaha apa ya? Usaha kami cuma satu, riasan gitu. Apakah beliau gitu? Iya, seperti yang kamu pikirkan, kata kakak saya itu. Dan yang dikirim sama orang itu, si perempuan itu, santet buntel mayit. Merinding saya waktu ngedengar itu. Santet buntel mayit, iya. Sesuai dengan nama santetnya juga, kalau nggak mati usaha, kamu yang mati. Jadi gimana? Sudah? Saya sudah kembalikan. Dan saya dengar sekarang ini mantan bos saya dan mantan bos ibu saya itu udah bangkrut usahanya. Jadi rumahnya dekat dengan Bu Tati ini ya? Dekat ya? Iya. Setiap hari bisa kelewatan gitu? Setiap hari sih tidak bisa. Tapi ketika posisinya saya dapat job di sekitaran rumah Ibu Tati, udah pasti ngelewatin rumah Ibu Tati. Karena kebanyakan saya jobnya itu di sekitaran rumah Ibu Tati. Katanya sakit, usahanya sudah bangkrut. Karena dibalikin lagi ya? Iya. Jadi terakhir ketemu atau ngelihat Bu Tati kapan? Terakhir ketemu sama Ibu Tati itu Lebaran. Tahun kemarin? Tahun ini. Lebaran tahun ini? Tahun ini. Gimana kondisi terakhir? Ya memang di rumah saja. Udah nggak kelihatan usaha ya? Nggak. Nggak ada yang meninggal di situ? Nggak ada. Udah nggak ada serangan lagi ke Mas Budi dan Ibu? Nggak ada. Sudah Terakhir beres itu, semua ya? Ya terakhir itu adalah pas saya kecelakaan itu. Endingnya itu di situ. Makanya saya berontak, sudah balikin lagi. Kalau untuk bukti buntelan baju yang diusir itu saya sudah kirimkan ke tim fotonya. Saya udah kirimkan ke tim sama foto di saat saya kecelakaan. Boleh kita tayangkan ya? Boleh. Aman ya? Aman. Oke. Jadi yang tadinya hubungan harmonis akhirnya jadi hancur ya, tersinggung gara-garanya. Betul. Jadi dari Mas Budi juga ada kesalahan sedikit, mungkin waktu itu nggak izin ya? Iya. Waktu acara itu. Iya. Nggak menyangka lah begitu. Iya, karena saya berpikirnya gini, Ibu Tati itu orang yang baik. Baik ya, positif aja. Positive thinking gitu. Ibadahnya pun rajin gitu. Jadi nggak ada lah untuk arah ke sana. Ya. Dan ternyata kebaikan itu belum tentu baik terus ya. Betul. Ada pesan nggak untuk penonton dari kisah ini? Pesan untuk penonton dari kisahnya saya ya, sekecil apapun komunikasi tetap, apalagi posisinya berkaitan dengan usaha. Jadi kalaupun memang bisa untuk izin ya, menyampaikan bahwasanya oh maaf saya mau menerima job dari sini nih, gitu, disampaikan ke yang dekat di situ gitu tuh, itu jauh lebih baik. Walau berat ya. Walau berat, bukan maksud apa-apa, tapi setidaknya tuh kita sudah berusaha untuk berkomunikasi baik. Wedding organizer milik Bu Tati adalah tempat di mana Mas Budi dibesarkan oleh keringat dan kerja keras ibunya. Tempat di mana ibunya mengabdi selama puluhan tahun dengan segala keikhlasan. Namun, ketika ia beranjak dewasa dan memilih untuk hidup mandiri, iri hati justru menjadikannya sasaran santet buntel mayit yang datang dari orang yang dulu dia anggap keluarga. Hingga teror kelam menghampirinya tanpa aba-aba. Makhluk-makhluk tak kasat mata mengacaukan ketenangan hingga sang kakek hadir, membawa doa yang untuk membuka pintu cahaya. Muntahan hijau keluar, seolah menjadi pertanda bahwa ikatan gelap itu sudah runtuh. Karena setelah itu, usaha Bu Tati pun ikut tumbang.
dihantam oleh gelap yang ia kirimkan sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.